Ya baik pemirsa, kembali lagi di Kabar Sumut Khusus bersama saya Nofri Afandi, di mana saat ini saya melaporkan langsung di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berada di Jalan Denai, Kota Medan. Di mana pada hari ini pemirsa dilaksanakan pengamatan fenomena gerhana matahari cincin, dan ini menjadi momentum bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memecahkan dua rekor muri, yaitu kamera lubang jarum terbesar dan juga pembuatan kacamata gerhana matahari terbanyak, yaitu berjumlah 3.000 kacamata. Dan untuk mengetahui bagaimana rangkaian dan tujuan terlaksananya acara ini, saya sudah bersama Rektor dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agusani MAP. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Saudara Nofri Afandi. Baik. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai rangkaian dan juga tujuan acara yang terlaksana pada hari ini. Terima kasih. Pertama tentu kami informasikan peristiwa yang terjadi pada hari ini adalah peristiwa yang ketiga dalam proses gerhana matahari. Maka untuk yang gerhana matahari yang kita adakan pada tanggal 26 ini, yang disebut dengan matahari sebahagian atau matahari cincin, alhamdulillah persiapan telah dilakukan secara cukup lama oleh tim OIF, dari tim teknis OIF sendiri, dari tim universitas dan juga dari panitia yang terlibat. Kita tentu tidak ingin bahwasanya momen ini dilewati begitu saja. Maka dengan apa yang kita saksikan pada hari ini adalah bentuk daripada kesungguhan dan keseriusan panitia, sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan juga didukung oleh cuaca yang luar biasa pada hari ini. Sehingga setiap momen yang terjadi di dalam pergeseran matahari dan bulan itu sangat kelihatan secara nyata, baik melalui kacamata dan juga melalui visual yang kita siapkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, Pak. Nah, terlaksananya acara ini apakah memang sesuai tujuannya dengan visi misi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Betul. UMSU ini kan sesuai dengan jargonnya, unggul, cerdas, terpercaya. Karena bagaimanapun dalam rangka untuk mengembangkan peradaban, maka sudah sangat tepat apa yang kita lakukan pada hari ini, terutama dalam rangka pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana fenomena alam. Ini tentu sangat bermanfaat sesuai dengan visi dan misi daripada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian daripada menunjukkan bahwasanya keunggulan UMSU itu terletak salah satunya adalah di OIF ini. Dan itu diakui baik oleh pihak pemerintah maupun pihak lembaga-lembaga lain, dan inilah yang akan terus ditingkatkan. Maka keunggulan inilah yang terus kami perjuangkan, kami tingkatkan pada masa akan datang. Baik, tadi juga telah dilaksanakan sholat gerhana matahari begitu, Pak. Nah, kenapa UMSU memilih untuk melaksanakan ini sekaligus pelaksanaan pengamatan gerhana matahari pada siang tadi? Kita tahu UMSU ini kan di bawah Persikatan Muhammadiyah. Apa yang kita lakukan pada hari ini, kita melaksanakan sholat gerhana matahari berjamaah dan juga kita melaksanakan kegiatan di sini, itu menunjukkan dakwah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Maka untuk itu apa yang kita lakukan pada hari ini adalah itu yang menjadi tujuan kita. Dan yang kedua juga tentu dengan adanya kegiatan di sini, maka masyarakat akan tahu bahwasanya UMSU itu hanya bukan sekolah proses belajar mengajar, tapi bisa memberikan pengetahuan di bidang, terutama di bidang fenomena alam ini yang kita tahu tadi dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya ada di Sumatera Utara, tapi di luar Sumatera Utara. Nah, berarti Pak, di sini bukan hanya untuk umat Islam saja yang ikuti sholat gerhana maupun yang tidak sholat gerhana, dan juga yang di luar Islam juga bisa turut menyaksikan pengamatan gerhana matahari. Benar, itu kita siapkan, kita fasilitas kita siapkan. Bagi yang sholat kita siapkan fasilitasnya, bagi yang tidak sholat kita siapkan juga fasilitasnya. Dan ini saya rasa UMSU ini kan Muhammadiyah ini terbuka. Jadi apa yang dijadikan slogan NKRI sebetulnya ini sudah tergambar di sini. Kita tidak membeda-bedakan dari manapun mereka berada, walaupun kita memiliki ini, oh ini aja untuk kita saja, tidak. Tapi bagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama sebagai rahmatan lil alamin. Nah, di sini kan ada sesuatu yang unik nih, Pak, yaitu pemecahan rekor, dua rekor muri sekaligus yang dipecahkan oleh UMSU, yaitu kamera lubang jarum terbesar dan juga pembuatan kacamata gerhana matahari terbanyak. Nah, itu bagaimana, Pak? Kita tahu karena jauh-jauh sebelumnya kita diminta oleh muri, bagaimana momen ini bisa dijadikan pemecahan rekor. Maka kita juga berhitung kalau apa persyaratan diberikan oleh muri, terutama seperti pemecahan kamera lubang jarum. Yang kedua juga penyerahan kacamata sebanyak lebih dari 3.000. Alhamdulillah setelah kita evaluasi, maka kita siapkan. Ternyata pada hari ini dari 3.000 yang kita siapkan, ternyata yang hadir lebih dari hampir 4.000. Ini tentu sebuah kesyukuran kita. Artinya apa yang kita persiapkan itu melebihi daripada kapasitas yang kita siapkan. Maka untuk itu
kami tentu juga berterima kasih. Muri dapat kami dapat baik itu dari kamera lubang jarum, dari pemberian kacamata, dan ini akan meningkatkan kami lagi. Kami akan berusaha ke depan bagaimana supaya peristiwa-peristiwa alam ini akan bisa di cover lagi, lebih baik lagi, tentu dengan meningkatkan sumber daya manusia dan juga fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tadi kita udah melihat bagaimana antusias warga di sini yang memang di luar ekspektasi ya Pak, yang diawalkan hanya berjumlah 3.000, ternyata lebih dari 3.000. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Ya tentu kita bersyukur. Artinya walaupun mereka datang lebih dari 3.000, kita melayani mereka dengan baik. Artinya bagi mereka yang tidak mendapatkan peralatan yang dia inginkan, kita sampaikan, insya Allah nanti akan kita siapkan pada masa akan datang. Dan juga fasilitas lain, mereka masuk ke dalam ini kita layani. Dan suatu hal yang paling penting dalam 3 kali peristiwa pengamatan matahari, ketertiban luar biasa. Mulai dari ketertiban jalan raya yang kita lalui, termasuk di dalam semuanya sangat mendukung. Ini menunjukkan pendidikan masyarakat dalam rangka untuk mendukung OIF ini juga akan terbukti bagi kita. Karena dia merasakan bahwasanya OIF ini juga bagian daripada mereka. Jadi ini mungkin yang kami rasakan juga secara langsung. Sehingga dengan keberadaan mereka di sini, mereka tidak asing lagi. UMSU ini adalah bagian dari mereka dan mereka harus jaga UMSU ini. Sebagaimana mereka menjaga diri mereka sendiri. Baik Pak, nah untuk harapannya Pak, untuk masyarakat Kota Medan khususnya dengan fasilitas yang telah diberikan UMSU untuk pengamatan gerhana matahari pada hari ini. Pertama tentu kepada masyarakat kami sampaikan, manfaatkanlah apa yang dimiliki oleh UMSU. Kalau ingin berkunjung, hubungi OIF. Selanjutnya juga jadikanlah ini sebagai bahan edukasi sehingga nantinya bisa untuk dimanfaatkan, dan terutama kepada saudara-saudara kami yang muslim. Kalau OIF ini bisa dimanfaatkan untuk dalam rangka meluruskan arah kiblat. Kalau ada arah kiblat yang melenceng, itu bisa dipanggil OIF, sehingga nantinya arah kiblat itu bisa lebih pas, sehingga ibadah kita itu bisa lebih khusyuk, bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saudara-saudara kami yang non-muslim, silakan untuk memotret benda-benda langit. Cukup banyak hal-hal yang bisa dipotret dari benda-benda langit, dan ini sila berhubungi dengan OIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita tahu bahwasanya fasilitas UMSU ini tentu juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga lain. Kalau seandainya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, lembaga-lembaga lain yang ingin memanfaatkan peralatan OIF ini, tentu kami dengan terbuka akan melaksanakan. Dan ini sudah kita buktikan. Contohnya pada waktu penentuan 1 Ramadan ataupun Hari Raya Idul Fitri, begitu pemerintah daerah Kota Medan meminta bagaimana UMSU sebagai pusat untuk melakukan kegiatan, ya kita dengan tangan terbuka menerimanya. Maka ini adalah bagian yang sudah kita lakukan sebetulnya. Apalagi kalau ada lembaga-lembaga lain yang nantinya untuk datang ke sini memanfaatkan ataupun di keluar, itu sudah kita lakukan. Karena OIF ini bukan saja dia di UMSU dia berkiprah, mereka sudah sampai ke keluar kabupaten kota dalam rangka diminta meluruskan arah kiblat seperti di Pelabuhan Silangit. Itu sudah kita laksanakan pengurusan arah kiblat karena itu diminta oleh pihak Bandara Silangit. Termasuk juga kalau nanti ada lembaga-lembaga lain, sepanjang program-program itu tidak berbenturan dengan kegiatan UMSU, tentu akan kita laksanakan. Baik Pak. Nah, dengan fasilitas lengkap yang dimiliki UMSU dan sekarang sudah akreditasi A, tentu ini merupakan ajang sebagai unjuk gigi lah UMSU untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu bagaimana Pak? Ya, saya rasa kita tidak ogah-ogahan. Artinya dengan pengakuan masyarakat kepada UMSU, akreditasi yang kami dapatkan itu, kami tidak bisa membohongi. Akreditasi A itu, institusi itu tidak terlepas daripada dukungan OIF itu sendiri. Karena kita tahu setiap orang yang datang, reviewer yang datang ke UMSU dari Kementerian Ristek Dikti pada waktu itu, sekarang Kemendikbud, itu mengatakan inilah satu-satunya keunggulan UMSU yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Maka kita tidak menyombongkan diri. Silakan kepada kawan-kawan kita di perguruan tinggi lain untuk juga datang bersama. Dan ini sudah kami lakukan. Dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara ini, silakan untuk datang belajar ke sini. Apa yang ada di UMSU tentu bisa juga dinikmati oleh saudara-saudara kita yang punya perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak Rektor atas keterangannya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Sani MAP. Dan selanjutnya saya juga akan mewawancarai Kepala OIF UMSU, Bapak Dr. Arwin Juli Butar-Butar. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Kabar Sumut Khusus edisi Gerhana Matahari.
2019. Ya baik pemirsa, kembali lagi di Kabar Sumut Khusus edisi Gerhana Matahari. Kalau tadi kita sudah mewawancarai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan saat ini saya akan mewawancarai Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Arwin Juli Butar-Butar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah Pak, mengenai fenomena gerhana matahari ini bagaimana Pak? Ya, seperti sudah kita saksikan bersama, fenomena gerhana matahari adalah proses ketika tertutupnya piringan matahari oleh piringan bulan sebagai tampak dari permukaan bumi, dan persentase ketertutupannya itu menyebabkan itulah yang dinamakan dengan apakah gerhana sebagian, apakah gerhana total atau gerhana matahari cincin. Nah, yang kita saksikan dan terjadi pada hari ini yang sudah kita saksikan bahkan sampai saat ini masih berlangsung, itu dikategorikan sebagai gerhana matahari sebagian yang itu mencakup hampir di seluruh kota Medan, yang itu berlangsung tadi mulai dari jam 12 lewat 2 menit sampai sekitar jam 12 lewat 10. Artinya durasi puncaknya atau persentase 90%-nya, dan akan berakhir nantinya sampai di jam 14 lebih kurang gitu. Baik, untuk di pengamatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera sendiri itu ada berapa persen Pak terlihat? Ya, secara umum di Sumatera Utara beragam atau berbeda-beda, tetapi khusus di Kota Medan seperti sudah saya sampaikan tadi itu mencapai 90%. Tetapi di beberapa titik di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten di Tapanuli Tengah, khususnya di kawasan Padang Sidimpuan, Sibolga dan seterusnya, itu akan mengalami momen yang terbilang sangat istimewa. Oleh karena di sana akan terjadi momen gerhana matahari cincin yang tentu saja sudah berlalu beberapa menit yang lalu begitu. Nah, dalam kajian astronomi, gerhana matahari cincin ini adalah terhitung sebagai gerhana matahari yang istimewa. Yang istimewa lain itu adalah gerhana matahari total, lalu gerhana matahari cincin. Adapun gerhana matahari sebagian ini adalah pemandangan yang juga cukup istimewa, tapi tidak seistimewa yang total atau yang cincin. Tetapi bagi umat Islam tentu ini punya makna, punya kesan, dan punya pesan di balik itu, yaitu pesan ilmiah dan pesan ilahiyah begitu. Nah, Pak, dari persiapan OIF UMSU sendiri Pak, sehingga terlaksananya pengamatan pada hari ini itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah seperti sudah berlangsung segala rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia, dalam hal ini UMSU dan khususnya OIF UMSU, sudah berjalan secara maksimal dan tidak ada kendala yang cukup berarti. Tentu saja ada sedikit kekurangan dan seterusnya, ini menjadi catatan kita ke depan, mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Tetapi secara umum seperti teleskop yang kita siapkan, kaca matahari yang sudah kita siapkan, kemudian sarana kamera lubang jarum yang sudah kita siapkan kepada seluruh pengunjung, relatif semuanya berjalan dengan baik begitu. Baik Pak, nah UMSU kan di sini memecahkan 2 rekor muri ya Pak ya? Kamera lubang jarum terbesar dan juga pembuatan kacamata gerhana terbanyak begitu Pak. Apa yang melatar belakangi UMSU sehingga termotivasi membuat rekor muri pada hari ini? Ya, kita hari ini juga melakukan pemecahan 2 rekor muri sebagaimana sudah kita lihat tadi. Yang pertama adalah pengamatan gerhana matahari dengan menggunakan kamera lubang jarum terbesar yang tadi sudah kita saksikan bersama. Ada beberapa alasan yang melatari kita melakukan pemecahan rekor ini. Yang pertama adalah kita hendak memperkenalkan kepada masyarakat secara umum, terutama juga pelajar, bahwa alat ini, instrumen ini adalah sains sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan eksperimen ilmiah, khususnya dalam memahami, mengkaji, dan mendalami matahari dan segenap fenomenanya begitu. Yang kedua adalah kita hendak memperkenalkan aspek sejarahnya, bahwa kita tahu kamera lubang jarum ini adalah cikal bakal atau nenek moyang dari kamera digital yang kita gunakan hari ini, teknik fotografi modern. Kita hendak memperkenalkan kepada masyarakat, menjelaskan bahwa kamera digital modern hari ini yang dengan segenap kecanggihannya itu tidak muncul dan lahir ujuk-ujuk, tetapi dengan proses yang panjang, penelitian yang panjang, uji coba yang berulang-ulang yang itu dilakukan oleh manusia di zaman dahulu dengan keterbatasan sarana, informasi dan lain, dengan proses yang panjang, zaman berzaman, waktu ke waktu, sehingga sampailah hari ini. Jadi kita hendak memperkenalkan orang-orang dahulu telah melakukan pengamatan berulang-ulang, dan inilah hasilnya seperti kita lihat hari ini. Artinya teknologi yang kita gunakan hari ini
lahir dengan proses yang panjang. Di tengah proses yang panjang itu ada peran peradaban Islam di dalamnya. Oleh karena salah satu penemu atau pencetus alat ini bernama Ibnul Haisam atau Al-Hazen, seorang astronom muslim yang berasal dari Baghdad di Irak gitu. Lalu yang ketiga adalah ini bagian dari akselerasi atau inovasi dari tim OIB UMSU. Sebagaimana kita tahu kegiatannya adalah pengkajian benda-benda langit, maka dalam hal ini adalah kreasi dari seluruh tim OIB UMSU untuk membuat dan memperkenalkan kepada masyarakat. Lalu rekor muri yang kedua adalah pemecahan rekor pembuatan kacamata matahari terbanyak. Dalam hal ini kita menyiapkan dan membagikan 3.000 kacamata. Latar belakangnya adalah pertama, tentu kita hendak menginformasikan kepada masyarakat bahwa melihat matahari itu harus secara cerdas. Dalam arti kita harus menggunakan filter matahari. Ketika kita melihat matahari tanpa menggunakan filter, tentu itu akan dapat menyebabkan kerusakan pada mata kita atau kornea mata. Jadi kita hendak mengedukasi itu. Hati-hati dalam melihat matahari, harus menggunakan filter matahari. Lalu yang kedua adalah ini bagian dari cara kita bergembira dalam menyongsong. Seperti kita tahu momen ini adalah momen langka, tentu kita hendak bergembira kepada masyarakat, kita melakukannya secara beramai-ramai. Lalu yang ketiga adalah bagian dari upaya UMSU, bagian dari pengabdian UMSU, memperkenalkan sains dan teknologi kepada masyarakat, tetapi dibiasi atau dibarengi dengan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai religiusitas. Yang ini menjadi ciri dari UMSU yang notabene-nya berada di bawah naungan Muhammadiyah, yang secara paralel dan kompatibel juga sama dengan moto OIB UMSU, yaitu memotret semesta demi iman dan peradaban. Begitu. Baik. Nah Pak, melihat antusias warga tadi yang ternyata melebihi 3.000 orang itu Pak, itu bagaimana sih Pak? Ya tentu secara kapasitas di satu sisi kita bersyukur dan berterima kasih atas antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa. Tetapi di sisi lain tentu ini juga menjadi catatan kita untuk lebih mempersiapkan lebih baik lagi. Tentu tadi kita melihat ada juga beberapa warga yang masih belum kebagian kacamata matahari. Tentu ini nanti akan menjadi catatan kita ke depan begitu. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi begitu. Baik. Nah Pak, harapannya untuk masyarakat di Kota Medan khususnya mengenai sinergi dari UMSU sendiri yang ternyata memfasilitasi masyarakat untuk menikmati fenomena alam ini. Ya, tentu ini adalah bagian dari tugas UMSU secara umum, yaitu memberi edukasi atau pengabdian kepada masyarakat. Kita berkewajiban sebagai sebuah institusi untuk memperkenalkan, menjelaskan kepada masyarakat aspek-aspek yang memang secara umum masyarakat tidak begitu mengetahui. Salah satunya adalah momen gerhana yang terbilang langka ini terjadi, sehingga kita perlu memberikan sosialisasi. Lalu kita juga memfasilitasi masyarakat untuk menyaksikan secara baik, secara ilmiah, secara aman, dan tentu dibarengi dengan nilai-nilai keagamaan tersebut. Intinya kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita share kepada masyarakat dan bermanfaat pula kepada masyarakat, yang itu adalah bagian dari tugas dari UMSU sebagai sebuah institusi pendidikan dan keagamaan. Gitu. Baik Pak. Nah, melihat fasilitas yang lengkap yang dimiliki oleh OIB UMSU, nah jika nantinya pihak eksternal seperti pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin menggunakan alat dari UMSU untuk melakukan pengamatan di luar UMSU, itu bagaimana Pak? Ya, tentu saja kita sangat siap dan tentu siap berkolaborasi dengan siapa saja, dengan elemen mana saja. Dan sejatinya sebelum ini, selama ini juga kita telah berlangsung, misalnya kita telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Medan, dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam pengamatan hilal awal bulan, khususnya awal bulan Ramadan. Selain itu juga kita telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Intinya adalah bahwa UMSU dalam hal ini lebih khusus OIB UMSU tentu siap berkolaborasi, bekerjasama dengan pihak mana saja, tentu dengan tujuan dan kepentingan untuk kepentingan keilmuan, keislaman, dan edukasi kepada masyarakat secara umum, tentu kita siap begitu. Baik, terima kasih Pak Arwin Juli atas informasinya. Dan pemirsa, itulah tadi bagaimana wawancara saya bersama Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Arwin Juli Butar-Butar. Dan nanti setelah ini saya akan mewawancarai tamu khusus yang datang dari Komisi 10 DPR RI, Bapak Johar Arifin. Namun jangan kemana-mana, tetap di Kabar Sumut Khusus edisi Gerhana Matahari.
2019. Anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Dr. Johar Arifin Husein turut hadir dalam event pengamatan fenomena gerhana matahari cincin tersebut. Dia pun sangat mengapresiasi UMSU yang menjadi fasilitator bagi warga yang ingin menyaksikan fenomena gerhana matahari cincin secara langsung. Ia pun turut mengapresiasi keberhasilan UMSU dalam memecahkan 2 rekor muri pada event pengamatan gerhana matahari cincin tersebut, yakni kamera lubang jarum terbesar dan pembuatan kacamata gerhana terbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin Husein, anggota DPR RI dari Komisi 10, fraksi Gerindra. Dapil saya Sumatera Utara 3. Saya sengaja datang ke kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini karena mendapat informasi bahwa di sini akan dilaksanakan salat gerhana, ya, dan kemudian mereka mengeluarkan alat-alat observatoriumnya untuk masyarakat. Jadi mereka mengadakan pendidikan terhadap masyarakat tentang apa ini gerhana. Jadi oleh karena itu saya perlu mendatangkan kemari, ya, perlu hadir, perlu ikut salat berjemaah bersama, mendengarkan khutbah, mendengarkan penjelasan. Sehingga saya mendapatkan banyak ilmu dari pertemuan pada hari ini. Oleh karena itu masyarakat juga sangat bergembira karena mereka mendapatkan hal-hal yang selama ini tidak mereka ketahui, bagaimana terjadinya fenomena alam yang dahsyat ini, yaitu gerhana matahari atau gerhana cincin. Ya, maka saya perlu datang kemari berbaur dengan masyarakat untuk menghadiri acara ini. Pak, mengenai dengan 2 rekor muri ini yang sudah dipecahkan oleh UMSU mengenai kamera lubang jarum terbesar dan pembuatan kacamata gerhana terbanyak, itu bagaimana? Ya, saya alhamdulillah bersyukur, rupanya pada hari ini ada rekor muri, ya, yang dipecahkan, bukan saja rekor Indonesia, tapi rekor dunia. Kacamata gerhana terbanyak di dunia. Karena seluruh jemaah, seluruh yang hadir, apakah dia ikut salat, apakah dia tidak salat, maksudnya non-muslim juga diberikan, ya, kacamata gerhana ini setiap orang dapat. Jadi ini memecah rekor dan saya kaget. Muri rupanya hadir, ya, dan bukannya saya katakan lagi, saya ulang lagi, bukan rekor Indonesia, rekor dunia pecah. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan, ya, pendidikan sangat baik kepada masyarakat dan juga menggembirakan bagi kita bahwa di Kota Medan pecah rekor dunia. Nah Pak, terakhir Pak, untuk harapannya Pak dengan terlaksananya acara pada hari ini. Dengan adanya acara ini, tentu harapan kita ilmu falak yang selama ini kita kenal dari jauh makin mendekat, dan saya harap UMSU akan mengembangkan ini. Dan tadi dalam pidato rektor, ya, akan dibangun fakultas ilmu falak, ya, di tempat-tempat yang layak untuk dibangun, sehingga ilmu perbintangan di luar angkasa yang gitu dahsyat akan kita dapati. Inilah harapan kita ke depan dan ini insya Allah terwujud dan masyarakat akan makin tahu dan Indonesia akan punya, ya, ilmuwan-ilmuwan tentang luar angkasa. Terima kasih Pak Johar atas waktunya Pak. Dengan adanya fasilitas pengamatan gerhana matahari yang disediakan UMSU secara gratis, membuat masyarakat sangat antusias untuk hadir dan menyaksikan langsung fenomena alam tersebut. Mereka pun merasa takjub dengan dapat melihat langsung proses terjadinya gerhana matahari cincin. Fenomena gerhana matahari ini adalah suatu yang memang harus kita laksanakan sholat gerhana, dan alhamdulillah saya lihat di sini bahwa pihak UMSU dengan luar biasa menyiapkan segala perlengkapan untuk pelaksanaan sholat gerhana pada hari ini. Dan kami sebagai warga sekitar berterima kasih kepada pihak UMSU untuk pelaksanaan sholat gerhana serta pengamatan gerhana matahari pada hari ini. Ya Bang, Abang kesini bareng siapa? Saya bareng dengan adik saya, keluarga saya juga. Tadi ikut melaksanakan sholat gerhana? Alhamdulillah kami ikut melaksanakan sholat gerhana. Baik. Nah, untuk fenomena pada hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Abang tadi sudah melihat fenomena gerhana matahari cincin? Pengalaman saya melihat gerhana matahari tadi bahwa memang kita sebagai manusia tadi harus benar-benar mengakui keagungan Allah dengan pelaksanaan pengamatan gerhana matahari pada hari ini. Itu saja.
Selain melihat fenomena langka tersebut, warga pun berbondong-bondong untuk melaksanakan salat sunnah gerhana yang dilaksanakan di halaman kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mbak Misbah dengan Mbak siapa namanya? Tasya. Kak Tasya kesini bareng siapa? Tadi bareng temen ke sini. Bareng teman. Nah, gimana sih tanggapannya mengenai fenomena gerhana matahari? Tanggapannya ya pastinya antusias karena gerhana matahari ini kan momen yang langka. Yang saya tahu itu terjadi 12 tahun sekali. Jadi memang kalau boleh jujur dari tadi pagi itu udah nggak sabar, kok masih terang ya katanya gerhana matahari. Ternyata ada puncak gerhana matahari di jam 12 tadi. Ya antusias sekali sih. Yes. Tadi kelihatan gerhana mataharinya? Kelihatan dibantu dengan kacamata yang dibagikan UMSU tadi. Nah, kesan yang kakak dapatkan setelah melihat ternyata begini nih gerhana matahari, bagaimana? Iya, bagi orang awam pastinya dengan adanya kegiatan ini sungguh sangat membantu dan juga mengedukasi. Kita kan tadi dibagi kacamata mulai dari pembagian, terus ditayangin video tutorial bagaimana memasang atau membuat kacamata itu sehingga bisa kita pergunakan pada saat terjadinya puncak gerhana matahari. Nah, terus pada saat puncak gerhana matahari, ternyata gini ya, kalau matahari itu lagi gerhana gitu sih. Nah, dengan fasilitas yang diberikan UMSU, kira-kira apa nih harapan yang akan kakak berikan untuk UMSU? Harapannya untuk mungkin kegiatan gerhana matahari atau yang lainnya, pastinya UMSU saya harapkan bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat, baik itu yang sudah tahu maupun yang masih awam, karena sangat membantu. Bukan hanya dengan dibagikannya kacamata, juga UMSU juga memfasilitasi kita tempat untuk melakukan sholat berjamaah, yaitu sholat gerhana. Saya rasa UMSU harus tetap mempertahankan kegiatan ini dan yang kurang-kurang di kegiatan tahun ini diperbaiki untuk kedepannya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Tasya atas keterangannya. Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menghimbau masyarakat agar cerdas dalam mengamati gerhana, yaitu dengan menggunakan filter atau kacamata matahari, sebab jika tidak, maka akan dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Kegiatan ini pun bertujuan untuk memotivasi masyarakat serta para mahasiswa yang datang agar memiliki minat belajar mengenai ilmu astronomi di OIF UMSU. Dengan fasilitas-fasilitas lengkap yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tentunya UMSU sangat layak mendapatkan predikat akreditasi A, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya pemirsa, itulah tadi bagaimana keterangan dari pihak panitia Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mengatakan bahwa siap bersinergi bersama pemerintah daerah dan juga pihak lainnya untuk terus memfasilitasi masyarakat untuk melihat fenomena-fenomena alam lainnya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.